Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agustina Mete, NIM 20011425, kelas A, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang strategi pembelajaran IPS pada materi gejala alam Indonesia, negara-negara tetangga, dan peranan Indonesia di era global. Kedudukan geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan iklim musim di Indonesia. Pergiliran musim penghujanan dan kemarau disebabkan oleh pengaruh angin musim yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia dan atau sebaliknya. Selain itu, secara internasional, kedudukan antara dua benua tersebut mendorong setiap pelancong untuk bersinggah di Indonesia. Dilihat dari luas wilayahnya, Indonesia memiliki luas daratan 1919.317 km persegi, ditambah dengan luas lautan sekitar 2,5 juta km persegi. Luas laut Indonesia diakui dunia internasional berdasarkan hukum laut internasional. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki luas wilayah teritorial hanya sekitar 2 juta km persegi. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, luasnya bertambah menjadi sekitar 5,2 km persegi. Nah, di sini ada batas laut. Batas laut yang pertama yaitu batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah wilayah laut yang batasnya ditarik dari sebuah garis dasar atau garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau-pulau ke arah luar atau ke laut bebas sejauh 12 mil. Jarak antara titik dan dari garis dasar ini dapat dihubungkan jika tidak melebihi 200 mil. Yang kedua, batas laut landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologi dan morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua induk. Laut yang ada di atasnya adalah laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Yang ketiga ada batas laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan wilayah laut yang ditarik garis dasar ke laut lepas sejauh 200 mil. Pengakuan wilayah ZEE merupakan perjuangan pemerintah Indonesia melalui diplomatik setelah dikeluarkannya pengumuman pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE. Nah, di sini Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara tenggara yang berbatasan dengan Indonesia ada di darat dan di lautan. Negara yang berbatasan di darat adalah Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, sedangkan negara yang berbatas di lautan adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia, dan Timor Leste. Pada permukaan bumi, Indonesia banyak dipengaruhi oleh kegiatan vulkanisme atau gunung api dan gempa akibat dari desakan tenaga tektonik lempeng. Para ahli telah banyak meneliti bahwa Indonesia merupakan tempat pertemuan antara tiga lempeng tektonik. Pertama, lempeng Asia yang relatif stabil atau tidak banyak bergerak. Lempeng Asia adalah lempeng yang di atasnya berupa daratan atau benua. Kedua, lempeng Indo-Australia yang meliputi lempeng tektonik Samudra Hindia. Lempeng ini bergerak ke arah utara, sedangkan lempeng tektonik yang ketiga adalah lempeng Lautan Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat daya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa jika lempeng tektonik saling berdesakan, maka akan timbul gejala gunung api dan gempa bumi. Bukti nyata yang dapat kita saksikan di sepanjang kepulauan Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda adalah deretan pegunungan yang aktif. Jalur yang lain yang merupakan kelanjutan dari Kepulauan Filipina, gunung api tampak tersebar di lengan atas Sulawesi. Akibat dari penunjaman lempengan-lempengan samudra, di tepian perairan Indonesia dijumpai palung laut yang sangat dalam. Di antara palung laut tersebut adalah Palung Jawa atau Jawa Trench, yang memanjang mulai dari lepas pantai barat Sumatera, lepas pantai selatan Jawa, dan terus ke timur.
Selanjutnya, kita bahas tentang iklim Indonesia. Berdasarkan letak dan sifat kepulauannya, Indonesia pada umumnya memiliki 4 sifat dasar iklim Indonesia, yaitu yang pertama, suhu rata-rata tahunnya tinggi. Hal ini disebabkan karena letak Indonesia pada garis khatulistiwa. Yang kedua, terdapatnya hembusan angin musim yang secara periodik membawa musim hujan dan musim kemarau sebagai akibat diapitnya oleh benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, bebas dari hembusan angin taifun karena kepulauan Indonesia sebagian besar terletak tidak lebih dari 10 derajat lintang utara atau 10 derajat lintang selatan. Dan yang keempat, kadar kelembapan udara senantiasa tinggi sebagai akibat dari bentuk kepulauan di antara lautan dan selat-selatnya yang luas dengan jumlah penguapan selalu tinggi. Nah, di sini pergiliran musim di Indonesia hanya terjadi 2 kali, yaitu musim kemarau dan penghujanan. Puncak musim kemarau terjadi pada sekitar bulan Juni, yaitu ketika benua Asia sedang mengalami musim panas dan benua Australia sedang mengalami musim dingin. Pada waktu itu, angin pasat tenggara bergerak dari Australia menuju Asia dan dalam keadaan kurang mengandung awan hujan. Atau sebaliknya, ketika angin pasat berbalik arah dari Asia menuju Australia, ternyata banyak membawa awan hujan yang mengakibatkan musim hujan di Indonesia. Pada waktu itu di benua Asia sedang mengalami musim dingin dan benua Australia sedang mengalami musim panas. Hujan di Indonesia akan selalu bertambah jumlahnya pada daerah pegunungan. Di daerah pedalaman semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Pantai barat Pulau Sumatera sampai Bengkulu mendapat hujan terbanyak bulan November. Lampung Bangka yang letaknya sedikit ke timur hujan jatuh pada bulan Desember. Sedangkan Jawa Utara, Bali, NTB, dan NTT yang letaknya ke timur lagi baru jatuh pada bulan Januari sampai Februari. Sekarang kita masuk pada flora dan fauna. Dalam hal kekayaan flora dan fauna, Indonesia telah diakui sebagai negara yang memiliki kekayaan berbagai jenis flora dan fauna. Menurut catatan World Conservation Institute tahun 1991, kekayaan fauna di Indonesia terdiri atas 515 spesies mamalia, 1519 spesies aves, 600 spesies reptil, 270 spesies amfibi, sekitar 2000 spesies ikan, dan ribuan spesies serangga. Adapun jenis flora, FAO pada tahun 1981 mencatat dari jenis bunga-bungaan endemis atau hanya ada di Indonesia saja, tanpa ada di tempat lain. Telah diketahui antara lain di Sumatera ada 17 marga, di Jawa 10 marga, dan di Kalimantan 59 marga. Di Irian Jaya terdapat 124 marga tumbuhan dan sebagian banyak dipengaruhi oleh Antartik, misalnya jenis kayu berharga Nothofagus, cemara, Podocarpus, agatis, dan araucaria. Kayu berharga lainnya adalah kayu kenari hitam, kayu eben hitam, kayu besi, merbau pantai, dan di daerah rawa banyak dijumpai sagu. Endemis anggrek yang diketahui sebanyak 2.770 jenis. Flora yang terdapat di daerah peralihan yang dikenal dengan daerah flora Indonesia Tengah sebenarnya di Sulawesi dan Nusa Tenggara banyak dijumpai hutan sabana dan timur dijumpai pohon lontar. Fauna yang terdapat di wilayah Indonesia dari jenis mamalia terdapat gajah, badak bercula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orang utan, macan, tikus, bajing kijang, ajak, kelelawar, landak, dan babi hutan. Dari jenis reptil antara lain buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, biawak, bunglon, dan terenggiling. Dari jenis burung antara lain burung hantu, burung elang,
burung burung merak, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas. Dari jenis serangga sangat beragam, dan begitu pula jenis ikan tawar dan pesut. Jenis lumba-lumba juga ada, yaitu di Sungai Mahakam. Wilayah fauna Indonesia tengah sering disebut wilayah fauna kepulauan. Pulau Timur dan Kepulauan Maluku. Fauna Kepulauan Wallacea antara lain anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet saba, kuda, sapi, dan banteng. Dari jenis reptil terdapat biawak, komodo, kura-kura, buaya, dan ular. Dari jenis amfibi terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Sedangkan dari jenis burung terdapat burung dewata, maleo, mandar, raja, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, nuri, dan merpati. Selanjutnya yang B, pembelajaran tentang keadaan alam dan sosial negara tetangga. Berikut adalah sekilas tentang negara-negara tetangga Indonesia yang sejumlah ikon atau ciri khas yang dapat diambil sebagai tema penggalian peta pikir. Yang pertama ada Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Kita masuk pada yang pertama, yaitu Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga yang berbatasan di laut dan di darat. Perbatasan di laut berada di Laut Cina Selatan, sedangkan di darat yaitu di Kepulauan Kalimantan. Luas Malaysia 330,442 km persegi dengan jumlah penduduk 26.100 juta. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur dengan satuan mata uang ringgit atau dolar Malaysia. Penduduk Malaysia umumnya memeluk agama Islam 53%, Buddha 17%, kepercayaan tradisional Cina 12%, Hindu 7%, Kristen 6%, dan kepercayaan lainnya 5%. Berdasarkan ciri fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, dan tinggi badan, penduduk Malaysia dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu Melayu, Cina, dan India. Yang kedua kita masuk pada Singapura. Singapura adalah negara republik dan salah satu anggota persemakmuran dari Inggris. Negara ini adalah negara yang paling sempit di Asia Tenggara, yaitu hanya 600 km persegi, dan menempati satu pulau utamanya, yaitu Pulau Singapura. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Selat Johor atau Malaysia, di sebelah timur dan selatan dengan Selat Singapura atau Indonesia. Alam lingkungan Singapura terdiri dari sejumlah pulau, jumlahnya sekitar 50 buah pulau kecil di samping pulau utama, yaitu Pulau Singapura. Nama-nama pulau yang terkenal di Singapura adalah Pulau Tekong besar 17,9 km persegi, Pulau Uhin 10,1 km persegi, Pulau Sentosa 3,5 km persegi, dan Pulau Ayer Cawan 2,2 km persegi. Kepulauan ini terpisah dari Semenanjung Malaka oleh Selat Johor, namun Pulau Singapura dihubungkan jalan raya, jalan kereta api, dan saluran pipa sepanjang 1,5 km dengan Semenanjung Johor Baru. Yang ketiga kita masuk pada Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang berbatasan dengan Indonesia. Dilihat dari jumlah pulau yang dimiliki, mirip dengan Indonesia, yaitu terdiri dari rangkaian ribuan pulau besar dan kecil. Jumlah pulaunya sekitar 7.100 pulau, tetapi dari semua pulau itu hanya sekitar 880 yang berpenduduk. Pulau-pulau yang besar antara lain Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Samar, Pulau Negros, Pulau Palawan, Pulau Panay, Pulau Mindoro, Pulau Leyte,
Pulau Cebu, dan Pulau Bohol. Namun pulau-pulau itu biasanya dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu Pulau Luzon, Kepulauan Visayan, Kepulauan Mindanao, serta Kepulauan Palawan dan Sulu. Luas kepulauan Filipina sekitar 300.000 km persegi. Jumlah penduduknya pada pertengahan tahun 2005 adalah 84.800 juta. Agama yang banyak dianut orang Filipina adalah Katolik Roma 84%, Aglipayan 6%, Islam 4%, Protestan 4%, kepercayaan lainnya 2%. Bahasa yang digunakan Filipina adalah bahasa Inggris. Yang keempat ada Brunei Darussalam, merupakan negara kecil lainnya di Asia Tenggara setelah Singapura. Luasnya sekitar 5.765 km persegi dengan jumlah penduduk pada pertengahan 2005 adalah 400.000 jiwa. Agama yang banyak dianut adalah Islam 66%, Buddha 12%, Kristen 9%, kepercayaan lain 13%. Bahasa yang digunakan adalah Melayu. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan dengan satuan mata uang dolar Brunei. Wilayah Brunei Darussalam berada di Pulau Kalimantan. Di bagian pantai banyak berupa rawa-rawa dengan hutan bakau, tetapi makin jauh ke pedalaman tanah makin berbukit-bukit dengan ketinggian kurang dan 100 meter. Di perbatasan dengan Sarawak terdapat daerah berbukit-bukit dengan ketinggian di atas 300 meter. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar merupakan negara sosialis yang berada di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Bangladesh di sebelah barat, dengan India dan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah timur, Thailand di sebelah tenggara, dan Teluk Benggala di sebelah selatan. Luasnya sekitar 6.076.577 km persegi. Pada pertengahan 2005, jumlah penduduknya sekitar 50.500 jiwa. Penduduknya banyak sebagai penganut agama Buddha 89%, Kristen 5%, Islam 4%, kepercayaan suku 1%, dan kepercayaan lain 1%. Wilayah Myanmar terdiri dari deretan pegunungan lipatan di sebelah barat dan sebuah patahan besar di sebelah timur. Kedua bagian ini berjajar dari utara ke selatan. Jajaran bersebelah barat mencakup barisan Leta, Bukit Chin, dan Pek Arakan Yoman. Yang selanjutnya Thailand. Thailand dapat dibedakan atas sejumlah relief, yaitu pegunungan utara dengan puncak tertinggi di Gunung Doi Intano 2.594 meter. Yang kedua, dataran tengah, suatu depresi berbentuk segitiga dengan panjang sekitar 480 km dan lebar 240 km. Yang ketiga, plato Korat yang memisahkan jaringan Sungai Chi dan Sungai Mun dari anak-anak Sungai Mekong. Yang kedua, perbukitan barat daya yang memanjang dari arah tenggara ke barat laut dengan puncak Khao Soi Dao 1.000 meter lebih. Dan yang terakhir, semenanjung Thailand, yaitu daerah perbukitan yang memanjang dari pegunungan Ten Srim ke arah selatan sampai ke Malaysia. Yang selanjutnya ada Kamboja. Kamboja adalah negara republik yang memiliki wilayah seluas 1.081.916 km persegi. Di bagian tengah negara ini terletak dataran besar Tonlé Sap dan di bagian tepinya berbentuk pegunungan seperti pegunungan Dong Rak. Dengan demikian, bentuknya seperti mangkok. Kamboja memiliki garis pantai sepanjang 560 km di Teluk Siam, tetapi merupakan tanah yang berbatu. Jumlah penduduk Kamboja pada pertengahan tahun 2005 adalah sekitar 13.300 dengan kepadatan penduduk lebih dari 49 per kilometer persegi. Agama yang dianut penduduk adalah Buddha 80%, Islam 2%, dan kepercayaan lain 10%.
Yang selanjutnya ada Vietnam. Vietnam merupakan negara yang memiliki wilayah yang khas menyerupai kuda laut. Bentuknya memanjang, pantai Penlis yang lain mengasosiasikannya seperti dua keranjang padi beserta pikulannya. Pikulannya adalah barisan Pek 6 yang membujur di sepanjang semenanjung Indochina, sedangkan kedua keranjang padinya adalah Delta Es Songkran di utara dan Delta Es Mekong di selatan. Vietnam beriklim tropis yang sebagian besar wilayahnya menerima curah hujan lebih dari 1.500 mm per tahun. Bahkan di kawasan pegunungan Tonkin Barat dan bagian selatan pegunungan Ana menerima hujan lebih dari 4.000 per tahun. Yang selanjutnya ada Laos. Republik Laos merupakan negara yang tidak memiliki wilayah lautan. Luasnya sekitar 2.036.800 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 5.900 jiwa pada pertengahan tahun 2005. Ibu kota Laos adalah Vientiane dengan satuan mata uang New Kip. Dilihat dari satuan fisiografisnya, dapat dibedakan atas barisan pegunungan lipatan yang membujur dari utara ke selatan, lereng barat pegunungan Annam, plato Blovens, dan lembah-lembah Mekong. Puncak tertinggi di Laos adalah Gunung Pho Bia, yaitu 2.820 meter. Satu-satunya daerah yang agak rata hanyalah plato Xiang Hoang, dan hampir ke seluruh wilayah Laos terletak di antara Sungai Kong atau Sungai Mekong di barat dan pegunungan Annam. Yang selanjutnya ada Timor Leste, merupakan anggota baru dari organisasi ASEAN. Dalam sejarahnya, bagian wilayah negara ini pernah bergabung dengan Indonesia sebagai Provinsi Timor Timur. Karena itu, Timor Leste negaranya berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebelah selatan dengan Laut Timur, sebelah timur dengan Laut Maluku, dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombay dan Selat Wetar. Luas lahan seluruh Provinsi Timor Leste adalah 14.609 km persegi. Secara geologi, Pulau Timor termasuk pada busur luar dalam tatanan jalur geologi Sabuk Mediten ujung Banda. Nah, selanjutnya yang C ada pembelajaran tentang peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja working definition. Sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru, atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Globalisasi juga meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya. Misalnya dalam bidang fashion, literasi, dan makanan. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang modul 8.